Halo, selamat pagi. Saya Cynthia Rompas. Selamat datang di segmen Kompas Bisnis. Hari ini kita akan membahas bagaimana pendekatan unik dari sebuah perusahaan asuransi bisa memberikan dampak besar bagi masa depan keuangan Indonesia. Sun Life Indonesia tidak hanya fokus pada nasabahnya, tapi juga membangun kekuatan dari dalam, dari para karyawannya sendiri. Dan bersama kita pagi ini sudah hadir Ibu Diah Ambarwati, Country Head of Human Resource dari Sun Life Indonesia. Selamat pagi Bu Diah, terima kasih ya sudah datang main-main ke Kompas TV. Terima kasih Ya, sudah nah Bu diundang. Diah, ini kalau kita bicara soal literasi keuangan di Indonesia, kita tahu ini kan datanya memang terus meningkat, tapi di sisi lain memang kita masih sedikit tertinggal nih dari negara-negara lain. Kalau sudut pandang dari Sun Life sendiri, sebenarnya apa sih tantangan utama ataupun tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya adalah literasi keuangan ya. Jadi memang kepemilikan produk asuransi untuk proteksi masa depan itu juga harus dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai. Jadi dengan literasi keuangan yang memadai, mereka akan bisa lebih mengerti mengapa mereka perlu memiliki proteksi untuk masa depan mereka. Oke, kalau bicara tantangannya, tantangan-tantangan ini akan mempengaruhi dari produk asuransi tidak? Pasti akan pengaruh. Semakin baik literasi keuangannya, semakin sadar mereka dan semakin ingin memiliki produk untuk memproteksi mereka di masa depan. Oke, satu hal yang menarik dari Sun Life adalah yang saya ketahui pendekatan yang dilakukan sebenarnya hal yang mudah tapi cukup penting, employee first. Jadi lebih menekankan kepada karyawannya. Kalau dari Bu Diah mungkin bisa dibantu dijelaskan bagaimana investasi melalui pengembangan karyawan ini dinilai sangat penting bagi Sun Life. Oke, sangat penting bagi kami karena memang karyawan kami adalah duta dari perusahaan kami untuk bisa memberikan literasi keuangan yang jelas bagi masyarakat luas ya. Dan memang itu juga tujuan kita untuk bisa membantu masyarakat Indonesia untuk lebih aman, lebih terlindungi masa tuanya, masa depannya dengan keuangan ya. Dan maka dari itu kita perlu menginvestasikan jauh lebih di karyawan kita untuk mereka bisa memberikan wawasan yang jelas bagi masyarakat. Ya. Oke, nah Bu Diah, kalau tadi sudah disebutkan bagaimana Sun Life menciptakan rasa ataupun melakukan employee first. Jadi bagaimana karyawan begitu merasa dianggap penting. Apa yang sudah dilakukan Sun Life terhadap karyawan-karyawannya? Oke, kita memiliki program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan yang secara komprehensif menitik beratkan kepada bagaimana mereka itu bisa lebih percaya diri, lebih bisa menjelaskan wawasan keuangan kepada masyarakat, dan ini kita lakukan dengan berbagai macam platform. Juga kita lakukan dengan kontrol-kontrol tertentu seperti sertifikasi misalkan, karena ada posisi yang mereka memang harus recertify atau disertifikasi kembali supaya mereka lebih kredibel pada saat dan selalu upgrade artinya. Betul, selalu upgrade jadinya. Jadi mereka lebih bisa mendapatkan kepercayaan dari calon nasabah, dari nasabah dengan lebih mudah. Ini dilakukan kepada seluruh karyawan atau berdasarkan apa nih untuk mendapatkan sertifikasi, terus juga literasi dan lain sebagainya? Oke, kita memiliki pendidikan yang menyeluruh bagi seluruh karyawan, tetapi terkait dengan role atau peran mereka, kita juga memiliki program-program khusus. Jadi sertifikasinya itu juga dilihat dari peran mereka masing-masing. Oke, Bu Diah, kan ini sudah dilakukan banyak untuk karyawan dan juga pengembangan diri, artinya sumber daya manusianya ditingkatkan. Apa sih dampaknya kepada konsumen dan juga kepada Sun Life Indonesia secara keseluruhan? Oke, yang paling penting adalah pengalaman mereka bersama Sun Life ya. Kalau mereka berhadapan dengan karyawan yang skilled, yang terlatih, yang benar-benar tahu mengenai apa yang mereka sampaikan, pasti pengalamannya akan lebih menarik. Pasti mereka akan lebih meningkatkan kepercayaan kepada kita, dan ini bisa membawa
dampak yang lebih baik. Ya, mereka bisa memperluas portfolio mereka, bisa mengajak keluarganya, ya teman-temannya untuk bisa bergabung dengan Sun Life. Oke, tapi respon dari karyawan positif ya? Positif. Mereka malah menanti nih. Oke. Kapan kita bisa di-certify lagi, kemudian ikut training lagi. Jadi fun dan dinamis ya suasananya. Jadi ketika ada sertifikasi, ketika ada pelatihan, akan berbanding korelasinya kepada konsumen juga meningkat ya Bu ya? Iya, pastinya seperti itu. Terima kasih Bu Diah atas insight dan juga perspektif dan juga tentunya edukasinya kepada masyarakat Indonesia. Dan ada pertanyaan yang juga saya bilang cukup penting nih. Karena Sun Life Indonesia kan sudah 30 tahun. Betul. Waktu yang tidak sebentar sebenarnya. Lalu bagaimana arah strategi dari Sun Life Indonesia untuk pengembangan Sun Life Indonesia dan juga khususnya untuk menghadapi transformasi digital? Ya, tentunya kita ingin tetap berkembang bersama Indonesia dalam waktu yang jauh lebih lama lagi, ya. Dan tentunya program Employee First akan terus ditingkatkan. Kemudian kita juga akan memaksimalkan, bahkan sudah ya, memaksimalkan berbagai macam platform, termasuk di dalamnya adalah digitalisasi, kemudian otomatisasi, ya. Intinya adalah proses-proses yang memudahkan kami sebagai karyawan atau nasabah untuk bisa lebih merasakan kenyamanan ya dalam pengalaman mereka bergabung atau menjalankan keperluannya dengan Sun Life gitu ya. Jadi ini yang kita akan kedepankan. Terima kasih Bu Diah untuk insight-nya dan juga edukasinya tentunya bagi masyarakat. Sukses terus untuk Sun Life dan tetap membuat masyarakat Indonesia nyaman melalui Sun Life ya. Terima kasih Bu Diah. Terima kasih. Dan tentunya saudara, wawasan yang sangat inspiratif pagi hari ini juga bisa menunjukkan bahwa membangun bangsa bisa dimulai dari memberdayakan karyawannya. Pendekatan employee first bukan hanya memperkuat organisasi, tapi juga berkontribusi pada masa depan finansial Indonesia. Sun Life bukan sekedar menjual asuransi, tapi membentuk generasi yang lebih cerdas secara finansial. Saya Cynthia Rompas dan seusai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dalam segmen Kompas Bisnis.